Perguruan Tinggi Stikes Mutiara Mahakam, program studi S1 Administrasi Rumah Sakit. Nah, teman-teman, di video ini aku akan menjelaskan tentang apa sih jurnal itu. Dalam pembelajaran akuntansi, pasti kalian pernah menemukan kata jurnal. Nah, dengan kalian menonton video ini, semoga teman-teman bisa tahu apa sih jurnal itu dan seperti apa maksud dari jurnal itu sendiri. Nah, teman-teman, sebelum ke video, aku akan kasih tahu sedikit tentang akuntansi itu ya. Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan. Langsung ke penjelasannya aja ya, teman-teman. Sebelum aku ke jurnal itu apa, aku akan kasih tahu dulu transaksi itu sendiri apa sih. Jadi, transaksi itu adalah suatu perubahan yang menyangkut ketiga unsur pokok dalam persamaan akuntansi. Teman-teman wajib tahu persamaan akuntansi itu. Aktiva sama dengan hutang ditambah modal. Aset sama dengan liabilities ditambah equity. Teman-teman, ini wajib banget harus tahu, harus paham, dan harus dimengerti ya. Selanjutnya untuk jurnal. Nah, jurnal itu maksudnya apa? Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi yang dilakukan secara kronologis. Kronologis maksudnya gimana? Ini lebih kepada berdasarkan urutan waktu terjadinya dengan menunjukkan rekening yang didebit dan dikredit. Dalam jurnal itu harus ada yang didebit dan dikredit, dan juga harus ada nominal-nominalnya di setiap tempatnya. Contoh, kalau di debitnya 5.000, di kreditnya juga harus 5.000, harus seimbang. Jangan sampai yang didebit sama yang dikredit berbeda nominalnya, karena itu sudah pasti jurnalnya salah ya. Jurnal itu harus seimbang, debit sama kreditnya wajib banget sama. Aku juga bakal jelasin sedikit tentang ayat jurnal penyesuaian, atau yang biasa disebut sebagai adjusting journal entry. Ini adalah ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan. Jadi kayak tadi aku bilang, kredit sama debitnya harus sama. Kalau berbeda gimana? Jurnal penyesuaian lebih pada menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca saldo menjadi saldo yang sebenarnya. Karena saldo yang sebenarnya debit sama kredit harus sama. Begitulah yang terjadi sampai akhir periode akuntansi. Selanjutnya adalah jurnal penutup atau biasa disebut closing entry. Ini adalah jurnal yang dibuat pada akhir tahun untuk menutup semua rekening yang bersifat sementara. Nah, apa sih rekening sementara itu? Rekening sementara adalah rekening-rekening yang hanya berlaku untuk satu periode aja. Kalau akhir tahun berarti di Desember kan? Tapi kalau dalam satu periode bisa 1 bulan, bisa 1 kuartal gitu. Nah, meliputi semua rekening yang dicantumkan di laba rugi. Tujuan dibuatnya jurnal penutup ini lebih kepada untuk menutup saldo-saldo yang terdapat dalam semua rekening sementara, agar saldo rekening modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan yang ada pada akhir periodenya. Selanjutnya adalah jurnal penyesuaian kembali atau jurnal pembalik, atau biasa yang disebut dengan reversing entry. Nah, ini apa? Ini adalah jurnal yang dibuat pada awal tahun untuk menyesuaikan AJP yang pernah dibuat pada akhir tahun periode selama berhubungan dengan penerimaan atau pengeluaran kas pada periode yang akan datang. Tujuan dari dibuatnya jurnal pembalik adalah untuk menyederhanakan pembuatan jurnal yang bersangkutan pada tahun berikutnya. Ingat ya, pada tahun berikutnya. Pada dasarnya ada 2 macam nih jurnal penyesuaian yang memerlukan jurnal pembalik, yaitu pertama adalah biaya yang masih harus dibayar, lalu yang kedua adalah
pendapatan masih harus diterima. Selanjutnya, jurnal penjualan atau sales journal. Ini apa? Ini adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat tentunya penjualan barang dagang dengan syarat kredit, yaitu penjualan yang menimbulkan hak tagihan kepada pelanggan. Jadi berkaitan tentang tagihan-tagihan ya teman-teman. Jurnal pembelian atau biasa disebut dengan purchasing journal. Ini adalah lebih kepada yang digunakan untuk mencatat pembelian barang dagang dengan syarat kredit. Kalau yang tadi berkaitan dengan penjualannya, ini lebih berkaitan tentang pembeliannya. Nah, syarat kredit berarti pembelian yang menimbulkan hutang kepada pemasok serta pembelian kredit selain barang dagangnya juga. Yang terakhir adalah jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Nah, ini adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat seluruh penerimaan uang kas, baik itu debitur, bunga, sewa, penjualan tunai, dan lain-lain. Nah, jurnal pengeluaran kas ini lebih kepada jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat pengeluaran kas, baik itu untuk membayar hutang kepada pemasok, gaji pegawai, ataupun pembelian tunai, dan lain-lainnya.